Bismillahirrahmanirrahim 99,6 Ras FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ras, kembali berjumpa dengan program Pesona Sore di edisi Jumat 26 Januari 2024. Bersama saya Miftahul Jana yang akan menemani Anda, dan tentunya sahabat Ras, di sore hari ini akan ada talk show bersama dengan dua narasumber kita terkait dengan gerakan dan suara untuk Palestina. Adapun dua narasumber kita sahabat Ras yaitu Ketua Panitia Kegiatan Tablik Akbar yaitu Muhammad Yunus dan juga Forum Sosial Peduli Nur Wahyuni. Dan sedikit sahabat Ras berbicara terkait dengan konflik antara Palestina dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade, dan pada tanggal 7 Oktober 2023 ketegangan yang telah berlangsung lama tersebut mencapai puncaknya dengan ribuan korban jiwa. Kemudian sahabat Ras, meskipun menjadi topik perbincangan hangat terutama di Indonesia yang dikenal karena dukungannya terhadap Palestina, NU dan juga Muhammadiyah menekankan bahwa konflik tersebut adalah permasalahan politik dan kemanusiaan. Kemudian sahabat Ras, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah telah menyatakan bahwa konflik antara Palestina dan Israel bukanlah perang agama. Meskipun Indonesia telah lama mendukung Palestina, baik NU maupun Muhammadiyah menganggap konflik tersebut sebagai konflik politik dan juga kemanusiaan. Banyak warga Palestina sahabat Ras yang terluka dan meninggal, terlebih kepada perempuan dan juga anak-anak. Belum lagi kelaparan melanda warga Palestina. Olehnya itu sahabat Ras, hampir seluruh dunia turut prihatin dan membantu warga Palestina mulai dari pasokan bahan makanan sampai yang lainnya. Sampai hari ini sahabat Ras, gerakan dan suara untuk Palestina masih berlanjut. Palestina kemudian Dompet Duafa dan relawan Makassar Peduli Palestina ikut mengambil peran, dan kabarnya bulan depan akan menggelar tablik akbar dan dialog kemanusiaan. Seperti apakah kesiapan para panitia dari kegiatan yang akan digelar? Tentunya kita langsung saja sapa kedua narasumber kita yang hadir saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Muhammad Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Dan bagaimana kabarnya Ibu Nur Wahyuni? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dijelaskan sedikit terlebih dahulu kepada pendengar kami dan juga penonton channel YouTube Ras FM Makassar tentang gerakan relawan Makassar Peduli Palestina. Ya, siapa nih yang mau jelaskan? Mungkin bagian saya kali ya. Iya, boleh silakan Bu. Kalau saya mungkin bisa saya luruskan sedikit. Saya mewakili teman-teman dari relawan Makassar Peduli Palestina, biasa kami singkat dengan RMPP. Jadi bukan dari Forum Sosial Peduli. Forum Sosial Peduli hanya salah satu bagian dari RMPP. Jadi relawan Makassar Peduli Palestina ini terdiri dari puluhan NGO yang ada di Makassar yang memang fokus atau concern dengan masalah-masalah kemanusiaan. Jadi ada puluhan kami di dalam, salah satunya adalah Forum Sosial Peduli. Iya. Jadi saya nggak bawa Forum Sosial Peduli hari ini, tapi membawa nama relawan Makassar Peduli Palestina. Nah, RMPP ini yang kemudian bekerja sama dengan teman-teman kami yang ada di Dompet Duafa yang hari ini diwakili oleh Yunus, Kakak Yunus. Kayak Bapak terlalu formal kali ya, Ibu ketua. Bisa kita Kakak Yunus dengan saya Kakak Uni, kami kemudian teman-teman di RMPP dan Dompet Duafa ini kemudian berkolaborasi, sudah membuat beberapa kegiatan ini, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 kayak buku. Hari ini jilid 4 insya Allah ya. Nah Yunus, bagaimana tuh yang jilid 4 tuh? Iya Kak, betul. Baik, untuk kegiatan yang jilid 4 yang insya Allah akan kita laksanakan nanti tepatnya di 2 Februari hari Jumat yang akan datang. Berarti kurang lebih 1 pekan dari hari ini. Iya.
Silakan lanjut. Iya, baik. Oke Kak, untuk kegiatan yang akan kita laksanakan sebenarnya berawal dari jilid 1, 2, 3 dan akhirnya kita di jilid 4 ini, teman-teman dari, gabungan NGO yang kemudian mengatasnamakan Relawan Makassar Peduli Palestina, mengajak kolaborasi Dompet Duafa hingga hari ini kita, sudah mungkin tinggal satu pekan yang akan kita laksanakan nanti, itu, kegiatan dialog kemanusiaan ataupun tabligh akbar dan dialog kemanusiaan. Nah, dari rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan nanti, sebenarnya ada 3 rangkaian sih Kak, untuk kegiatannya. Nah itu di pagi harinya sampai siang itu ada berapa lomba yang akan dilaksanakan itu lomba mewarnai, lomba ceramah, serta lomba qasidah. Setelah lanjut di sorenya, di asar itu ada tausiah dari ustaz lokal itu Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil beserta anandanya, dan, mungkin bisa dibilang acara intinya itu setelah maghrib itu akan ada tabligh akbar, dari, Ustaz, Denis Lim bareng Teh Yundah dan bareng relawan, relawan yang memang, sebelumnya turun di Palestina, seperti itu. Jadi apa yang menggerakkan sehingga, bisa konsen dengan isu-isu kemanusiaan ini, Kak? Ini kami ada kurang lebih 20 lebih ya NGO yang ada di Makassar melihat pecahnya kembali seperti tadi yang Mbaknya bilang kan sebenarnya Palestina dengan berbagai konflik di sana dengan berhadapan dengan Israel itu sudah lama. Tapi kemudian pecah lagi di tanggal 7 Oktober itu kemudian menjadi titik awal dari teman-teman NGO ini kemudian berpikir wah isu Palestina ini bukan memang seperti Mbaknya bilang tadi ya bukan sekedar masalah agama memang sebenarnya. Iya. Karena kan di sana saudara-saudara kita bukan cuma muslim ya. Betul. Iya, Kakak iya. Yunus di sana ada saudara-saudara kita yang dari Nasrani juga, bahkan agama Yahudi juga ada di sana. Jadi kemudian ini bukan persoalan agama kami melihatnya. Jadi teman-teman NGO yang fokus masalah kemanusiaan kemudian memikirkan bagaimana nih kita bikin apa, walaupun mungkin kecil tapi kita berbuat untuk saudara-saudara kita di sana. Akhirnya kita jadi teman-teman tuh sepakat membuat bendera Relawan Makassar Peduli Palestina karena kami melihat kalau kami berpikir ya Kakak Yunus kalau bergerak sendiri-sendiri kayaknya bagaimana ya kalau orang bilang kan lebih banyak kepala berpikir lebih baik. Iya. Akhirnya terciptalah yang namanya RMPP ini. Gitu. Iya, terkait dengan kegiatan di hari Jumat 2 Februari 2024 nanti. Bisa dijelaskan sedikit apa-apa saja persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut kegiatan tersebut? Wah, Kakak Yunus kayaknya. Oke, siap Kak. Sebenarnya, untuk kesiapan, sampai di hari ini bahkan insya Allah mungkin, kegiatan yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 2 sebenarnya cukup panjang sebenarnya, berawal dari teman-teman yang sepakat untuk talent-talent ataupun narasumber yang sebenarnya ada berapa pergantian, sempat ada berapa yang ndak jadi juga untuk talent-nya. Nah, saya dari teman-teman sendiri jalan, mengajak banyak kolaborasi bahkan bukan cuman teman-teman yang gabung di RMPP dan di Dompet Duafa, kita juga sebenarnya, dari kemarin-kemarin itu mengajak kolaborasi, komunitas ataupun NGO yang sebenarnya di luar dari, gabung kemarin di RMPP ataupun Relawan Makassar Peduli Palestina. Kemudian, mengajak lebih banyak lagi komunitas, bahkan sekolah, instansi maupun perusahaan, yang seperti itu sih, Kak. Kan pada hari Jumat nanti tentunya kegiatan tersebut diharapkan masih lancar dan diharapkan juga bahwa akan banyak masyarakat yang datang. Untuk cara pendaftarannya ini bisa dijelaskan seperti apa? Wah, Kakak Yunus lagi. Siap, Kak. Sebenarnya kalau untuk harapannya pasti itu, Kak. Pasti kita berharap Kita berharap banyak ya yang banyak hadir ya. banyak, masyarakat ataupun, teman-teman yang hadir di kegiatan ini karena memang, bisa dibilang, untuk saat ini, isu-isu Palestina mulai redup, orang mungkin ya ada yang mulai jenuh ataupun bosan, namun, kita coba, tetap buat kegiatan yang
hingga hari ini masih mengingatkan teman-teman ataupun masyarakat bahwa di Palestina itu sampai sekarang belum aman ataupun belum merdeka. Nah, harapannya ke depan itu banyak yang hadir mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk yang ingin gabung bisa langsung eh, datang ke lokasi, bisa datang langsung ke lokasi. Namun yang ingin bergabung tanpa harus nanti langsung datang ke lokasi, sebenarnya kita memang ada buka namanya tiket donasi. Jadi bisa dibilang kayak kita patungan, jadi total donasi ataupun tiket yang kita beli itu yang kemudian akan dinonasikan secara tidak langsung untuk kegiatan ini ya untuk Palestina nantinya. Jadi bisa melalui pesannya bisa langsung ke Instagram @rmpp_id ataupun bisa langsung datang ke kantor Dompet Duafa Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Api Petarani, Ruko Petarani Indah nomor 24 itu pas di samping gedung PWI di situ, Kak. Relawan Makassar Peduli Palestina. Iya. Tentunya relawan ini berdiri tidak cuma-cuma ya Kak. Dan pasti banyak harapan-harapan yang akan dicapai dari relawan ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit program-program apa saja yang ingin dijalankan di tahun ini? Iya, karena memang ini gabungan teman-teman NGO yang banyak ya. Ada sekitar 20-an lebih. Jadi awalnya tergerak karena isu Palestina ini, kita memang konsennya untuk Palestina aja. Karena memang judulnya kan Relawan Makassar Peduli Palestina. Itu sudah melakukan 4 kegiatan yang menurut kami itu lumayan besar ya Kakak Yunus ya. Ya karena ini yang Kakak Yunus tadi jelaskan itu di Tribun Lapangan Karebosi nanti tanggal 2 Februari di hari Jumat, insya Allah 1 pekan dari sekarang, itu adalah kegiatan kami jilid 4. Jadi sebelumnya di jilid 1, 2, dan 3 kita udah melakukan kegiatan dan juga pengumpulan dana ya, donasi dari orang-orang baik yang ada di Makassar pun yang ada di luar Makassar, di Sulawesi Selatan dan sekitarnya itu sudah kami kumpulkan donasinya dan sudah disalurkan melalui teman-teman di Dompet Duafa untuk kemudian diteruskan ke saudara-saudara kita di Palestina sana, karena memang teman-teman di Dompet Duafa kan ada apa namanya ya Kakak Yunus ya, memang di sana ada apa namanya Disaster Management Center. di sana memang ya seperti itulah, di sana memang mereka concern juga kan, jadi kami menyalurkan lewat teman-teman. Jadi jilid 4 juga ini kita berharap sebagai ketua panitia tadi Kakak Yunus sudah jelaskan kegiatan ini memang berbayar. Karena kami menghadirkan juga Ustaz Nasional Kohdenis ya. Iya, Mungkin yang dengar ini, yang lihat tayangan ini juga tahu nih Kohdenis siapa. Jadi Kohdenis kami undang, kita berharap ada diskusi-diskusi kemanusiaan tentang apa yang terjadi dan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian namanya Tablik Akbar, ada ceramah, ada tausiah, dan ada beberapa kegiatan yang tadi Kakak Yunus bilang. Jadi kami adakan namanya tiket sebelum masuk ya Kakak Yunus ya, ada tiket. Tetapi tiket ini sekali lagi tadi Kakak Yunus sudah sampaikan dan saya garis bawahi sedikit bahwa tiket ini memang bentuknya donasi. Jadi memang ketika orang membeli tiket secara tidak langsung itu sudah berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu harganya berapa Kakak Yunus tuh tiketnya tuh? Iya, 50.000 Kak. 50.000 ya. Nah, 50.000 tiketnya tuh mulai boleh datang dari pagi sampai acara puncak nanti itu yang bersama Kohdenis, tausiah bersama Kohdenis Ba'da Isya insyaallah. Ini kan sekarang sudah jilid keempat nih Kak. Yes. Bedanya dari jilid 1, 2, dan 3 apa nih? Nah, kayaknya dia lebih cocok ngejawab. Lebih banyak ke Kak Yunus ya. Siap Kak. Oke Kak, sebenarnya memang sih dari awal teman-teman relawan Makassar Peduli Palestina mengajak kolaborasi Dompet Duafa, memang karena memang betul ini kan bukan isu agama, ini isu isu kemanusiaan. Nah, kenapa teman-teman RMPP betul-betul ingin buat satu gerakan, karena yang kita lihat mungkin semuanya bagaimana anak-anak, tim relawan, tim evakuasi, tim medis, hingga ambulans, fasilitas umum yang hingga hari ini memang banyak sekali
hancur lebur akibat dari genosida dari Israel. laknatullah Israel laknatullah. Nah itu mungkin. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan konsep dari jilid 1, 2, 3 dan akhirnya sampai di jilid 4 sih Kak. Nah, untuk di jilid 1 kita konsennya mungkin jilid 1 jilid 2 hampir sama untuk aksinya ataupun gerakannya. Di sana ada orasi kemanusiaan, galang dana, puisi, dan ada konvoi ambulans. Nah itu mungkin bisa dibilang kemarin teman-teman salah satu pencetus konvoi kemanusiaan peduli Palestina. Jadi sebelum teman-teman lakukan aksi di jilid 1 itu di Oktober belum ada yang lakukan aksi konvoi sih Kak. Jadi setelah teman-teman RMPP lakukan aksi ini konvoi dan beberapa kegiatan yang lain itu, setelah itu banyak dari luar ataupun instansi ataupun lembaga luar yang ikut ternyata dengan konsep yang kita lakukan, dan ternyata memang menarik untuk teman-teman di luar untuk lakukan. Nah, di jilid 2 mungkin kurang lebih sama, tapi mungkin kita tambahkan dengan konsep teatrikal Palestina. Nah, lanjut di jilid 3 itu kita coba ubah konsepnya lagi, sudah tidak ada konvoi, namun kita ganti dengan long march. Jadi kita jalan yang tadinya mungkin kita konvoi dengan kendaraan, Kendaraan ya. ambulans. Nah itu kita ubah konsepnya di jilid 3 kita jalan. Dan alhamdulillah masih banyak ternyata masyarakat yang care ataupun mau ikut di kegiatan untuk Palestina. Dan akhirnya kita sampai dan teman-teman tetap komitmen, kita lanjutkan aksi di jilid 4. Kita buat konsep yang beda lagi dengan tema ataupun konsep tabligh akbar dan dialog kemanusiaan. Nah sebenarnya untuk di kegiatan ini nanti Kak yang akan dilaksanakan bukan cuman itu saja, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, ada lomba tausiah. Nah ternyata ada juga donor darah, pemeriksaan gratis. Jangan lupa ada juga pemeriksaan gratis gula darah, kolesterol dan lain-lain seperti itu Kak. Dari beberapa konsep di jilid 1, jilid 2, dan jilid 3 dan masuk ke jilid 4 merubah konsep yang baru. Apa menjadi latar belakang sehingga memilih konsep tabligh akbar ini, Kak? Iya. Teman-teman mungkin iya, teman-teman coba merubah konsep karena berawal dari berapa kegiatan yang sudah dilaksanakan jilid 1, jilid 2. Alhamdulillah cukup ramai dan cukup banyak yang ikut ataupun meniru konsep yang sudah dilakukan. Nah, cuman teman coba buat konsep baru lagi yang berharap dengan konsep yang baru banyak banyak relawan yang baru dan masyarakat yang baru juga bisa lebih banyak untuk terlibat di kegiatan ini. Apalagi bisa dibilang ini kegiatan akbar ataupun kegiatan besar yang memang kita rencanakan dengan mengundang dai nasional, dengan mengundang relawan yang konsen ataupun kena turun di Palestina langsung seperti itu Kak. Mendengar dari penjelasan Kak Yunus, Kak Nur terkait dengan kegiatan bahkan juga organisasi relawan, pasti banyak juga masyarakat yang tertarik nih yang ingin ikut, bukan saja ikut sekedar ikut tabligh akbar, tapi pasti juga ada yang tertarik ikut dengan relawan, menjadi bagian dari relawan. Mungkin ada cara-caranya Kak untuk gabung gitu. Oke Kak, saya lagi mungkin. Silakan Kak. Nah, bahasanya sebelumnya kami membuka mengajak men-share di sosial media ataupun via link teman-teman yang tergabung di RMPP. Kita mencoba sosialisasi ataupun mengajak secara langsung ke teman-teman ataupun NGO dan komunitas untuk terlibat. Nah, kita buatkan link sebelumnya, bahkan kita lempar di sosial medianya RMPP itu sendiri dan juga dompet doa Fasul Sel. Jadi secara ajakan sebenarnya kita cukup masif untuk mengajak semua elemen sih, sebenarnya kita mengajak semua elemen untuk terlibat. Toh apalagi memang ini isunya isu kemanusiaan yang hingga hari ini masih terus berlangsung seperti itu Kak. Banyak yang gabung ya Kak Ya Yus banyak. Kita buatkan grup. Saking banyaknya dalam satu grup WhatsApp itu
malah nggak cukup, kita buatkan lagi Ya, bagian kedua, grup kedua, kemudian ada lagi grup selanjutnya. Jadi banyak yang bergabung. banyak. Itu mewakili mungkin beberapa teman-teman atau elemen masyarakat. Memang belum semuanya, tetapi ketika kami turun seperti di jilid 1, 2, 3, dan kita juga berharap di jilid 4 ini nantinya ya, meskipun konsepnya berbeda, tetapi kita berharap banyak masyarakat yang bisa datang, bisa hadir, bisa ikut mengambil bagian, bahkan bisa ikut berdonasi ya. Ya, betul. Donasinya. Berapapun itu. Jadi donasi itu tidak harus memikirkan jumlahnya. Wah, nyampe bagaimana kalau 5.000, 1.000, emang berguna bagi pasti berguna. Ketika 1.000 satu orang ditambah orang kedua, orang ketiga dan selanjutnya, itu bisa jadi banyak, dan insya Allah bisa bermanfaat, dan insya Allah juga akan sampai ke saudara-saudara kita di Palestina melalui teman-teman di Dompet Itu Apa. Bagaimana Kakak Yunus ya? Betul, Kak. Gitu. Nah ya, terus Kak, terkait dengan jilid 1, jilid 2, jilid 3, Pray for Humanity kan, apa kan sekarang sudah sampai jilid 4. Apakah ada rencana sampai ke jilid berikutnya lagi? Oh, kayaknya dia lagi nih. Emang di salah satu inisiator juga sudah. Siap. Iya. Ya, kalau untuk itu sebenarnya memang kita bisa dibilang hingga hari ini teman-teman sepakat kita tidak akan berhenti sampai Palestina betul-betul merdeka, Kak. Jadi Insya Allah bisa jadi setelah jilid 4 kita akan ada jilid selanjutnya. akan ada jilid selanjutnya, akan ada jilid selanjutnya yang memang teman-teman sudah komitmen, kita akan turun, kita akan terus jalan sampai betul-betul Palestina merdeka. Kita berharap ini sudah 3 bulan Ya, lebih betul. dengan korban yang sudah 23.000 lebih. Mudah-mudahan nggak salah nih. 25.000 sekarang. 25.000. Iya, syahid Dengan di sana. korban yang puluhan ribu saudara-saudara kita di Palestina di sana, kita berharap siapapun yang mendengarkan dan melihat kami yang berada di waktu aksi jilid 1 sampai jilid 4 nantinya ini, kita sebenarnya ingin tetap mengingatkan bahwa di sana negara Israel itu nggak bosan membom saudara-saudara kita. Jadi kita juga jangan bosan untuk terus mengikuti beritanya, untuk terus berdoa, minimal doa. Kemudian kalau yang punya dana lebih bisa berdonasi, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang lembaga manapun lakukan, termasuk yang kami lakukan insya Allah nanti di tanggal 2 Februari di hari Jumat nanti. Gitu. Jadi nanti di tanggal 2 Februari tepatnya hari Jumat nanti ini kegiatannya full 1 harian gitu. Iya, dari pagi ya Kakak. Dari pagi, Kak. Dari pagi, dari jam 9.30. Trainingnya jam 10 ya? 10 malam? Iya, sampai 21.30. Oh ya, setengah 10. Jadi ada registrasi sebelum masuk ke dalam kegiatan. Betul. Terus banyak yang menarik sebenarnya, banyak datang juga dong teman-teman di Ras FM, semua yang dengarkan datang ya. Di dalam ada banyak kegiatan buat mulai dari usia yang TK ya, sampai emak-emak tuh ada lombanya mama. Lomba apa tadi? Kalau untuk Qasidahan yang emak-emak betul, lomba qasidah. Iya, anaknya bisa ikut lomba mewarnai. Bisa ikut lomba mewarnai, bisa ikut lomba ceramah. Nah, ada lagi, emaknya bisa ikut qasidahan. Kalau udah ikut lomba seharian di dalam ada tenan-tenan juga ya, bisa makan minum. Ada tenan-tenan. Jadi nggak perlu keluar dari lokasi. Udah disiapin semua sama Kakak ini nih. Jadi jangan mikirnya dia nih. Jadi jangan takut kelaparan atau ya, betul. Untuk ikut perlombaannya ini Kak, apakah ada pendaftarannya atau sudah tutup lagi pendaftarannya atau masih buka nih? Masih buka. Kalau untuk lomba sendiri, untuk lomba mewarnai masih buka sampai tanggal 30 Januari. Ya? Kalau mewarnai free, ceramah juga free. Ada yang berbayar ataupun dia jatuhnya lebih ke infak untuk pendaftaran itu yang qasidah. Jadi memang ada 150 untuk kontribusi pendaftaran yang kemudian jadi peserta nanti akan digratiskan untuk ikut di akbar dan dialog kemanusiaan itu, seperti itu. Cara daftar ikut lombanya bagaimana? Nah, kalau untuk cara daftarnya bisa langsung ke
IG ataupun IG dari RMPP_ID di Instagram bisa langsung di DM atau bisa juga langsung ke kantor Dompet Duafa yang sebelumnya sudah saya sampaikan di Petarani, Ruko Petarani Indah, samping gedung PWI yang begitu Kak. Iya. Kalau untuk Kak Nur nih, mungkin ada yang ingin disampaikan atau harapan ke depannya terkait dengan kegiatan-kegiatan ke depannya atau bahkan untuk organisasi relawan sendiri. Teman-teman di Relawan Makassar Peduli Palestina atau RMPP ini seperti Kakak Yunus tadi bilang, memang kita berharap tidak berhenti hanya sampai di sini. Selagi saudara-saudara kita di Palestina memang masih dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan dari mana saja yang peduli sama mereka, memang kita berharap tidak berhenti ya Kakak Yunus ya. Iya, betul. Kita berharap terus bisa berbuat sekecil apapun. Kalau misalnya apalagi kami ada puluhan NGO dengan jumlah anggota itu bisa sampai ratusan. Ini kita berharap bisa terus berbuat. Akan ada jilid-jilid selanjutnya, entah bentuknya seperti apa lagi, kita akan coba meramu kembali seperti apa lagi yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di sana. Sekali lagi, yang kami lakukan bukan bukan karena dasar agama, tetapi karena memang kemanusiaan ya, Kak Yunus ya. Betul Kak. Bagaimana kalau Kak Yunus, gimana harapannya? Iya, sebenarnya kalau dari saya sendiri sebenarnya yang diamanahkan kemarin sebagai ketua panitia di kegiatan ini juga sekaligus mewakili Dompet Duafa, berharap kurang lebih sama Kak Nur. Kita berharapnya mungkin yaitu bisa dibilang kita berharapnya segera berakhir genosida yang terjadi, segera berakhir penyerangan yang berakhir di penyerangan yang terjadi di Palestina sana, dan Palestina bisa merdeka. Namun di luar dari kendali kita ketika hal itu terjadi, masih tetap terjadi dan berlangsung. Kita dari teman-teman RMPP bakalan tidak tinggal diam. Kita akan terus jalan, kita akan terus menyuarakan bahwa kita akan selalu hadir untuk tetap membela saudara kita yang ada di Palestina, karena ini memang bukan isu agama, ini melainkan isu kemanusiaan. Jadi kalau kata-katanya teman itu cukup jadi manusia untuk peduli sama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Betul begitu Kak. Untuk terkait dengan open donasi, ini sudah berlangsung sejak kapan Kak dibukanya? Siapa ya? Jilid satu sebenarnya sudah ya. Iya. Mulai dari Dasarnya dari kayaknya Kak Yunus. Iya, sebenarnya dari jilid 1 itu sudah open donasi Kak. Dari jilid 1 yang terkumpul 19 juta dari teman-teman kemarin, kemudian lanjut di jilid kedua terkumpul 35 juta, dan lanjut di jilid 3 yang kemudian terkumpul sekitar 15 juta. Nah, berharapnya di jilid 4 ini kita bisa dapat sampai ratusan juta supaya lebih banyak lagi yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Dan memang niatnya teman-teman bisa memberikan wakaf ambulan lah, wakaf ambulans untuk saudara kita yang ada di Palestina. Dan sebenarnya kalau untuk donasinya itu langsung disalurkan, penyerahannya di Dompet Duafa, di kantor Dompet Duafa, diwakili masing-masing dari teman-teman NGO yang tergabung di RMPP. Jadi masing-masing NGO yang ada sekitar puluhan orang itu mewakili untuk penyerahan ke DD ataupun Dompet Duafa, yang kemudian disalurkan melalui Dompet Duafa. Setelah itu untuk dokumentasi penyalurannya itu bisa dilihat langsung juga di Instagram Dompet Duafa ataupun di RMPP kan. Untuk di jilid 4 ini Kak, sampai titik saat ini sudah berapa banyak donasi yang terkumpul? Kalau untuk donasi sih sebenarnya lebih ke donasi tiket ataupun sponsor. Nah, itu lebih untuk menunjang untuk kegiatan ini. Nah, kalau untuk donasi yang langsung donasi Palestina, maksudnya lebih diarahkan ke rekening Dompet Duafa langsung ataupun langsung ke kantor Dompet Duafa. Adapun untuk donasi yang nanti kemudian
dihitung itu pas di kegiatan nanti, Kak. Pas Jadi ya, nanti pas setelah kegiatan ya kan nanti Kakak mungkin Yunus ya. setelah kegiatan Baru kita akan akumulasi. ada akumulasi, akan ada penyerahan kembali, eh, dan bahkan kita akan list kembali berapa total donasi yang terkumpul seperti itu, Kak. Baik. Berbicara terkait dengan relawan Makassar Peduli Palestina, Iya. untuk anggota-anggotanya ini berasal dari mana saja, Kak? Ada beberapa NGO ya, termasuk Forum Susu Peduli. Kemudian ada teman-teman yang concern di One Day One Juice. Apalagi ya Kak Yunus ya? Makassar Teman-teman yang Makassar Peduli, yang ambulans apa nih? sedekah booster, Iya. peduli. Ada banyak Banyak sekali. sih Kak sebenarnya. Ada sejauh ini ada 20 lebih. Iya. Jadi kemarin, tapi kami memang betul-betul menyeleksi teman-teman yang memang concern. Jadi tidak sekedar gabung lalu ada nama nggak ada orang gitu. Kita berharap teman-teman itu lagi jangan bosan dan jangan lelah, karena memang Palestina meskipun sudah memasuki bulan ketiga lebih ini ya, Iya. kita tetap sama-sama fokus, sama-sama berbuat untuk saudara-saudara kita di sana. Jadi ada banyak sekali teman-teman yang ada di RMPP ini. Iya, dan memang sih ini Kak, teman-teman yang gabung di RMPP sama sekali kita atas nama RMPP, jadi atas nama NGO masing-masing itu kita hilangkan, Iya. Kak. Jadi ketika kita sudah gabung di RMPP ya otomatis kita sebagai relawan Makassar Peduli Palestina yang kemudian menghilangkan ego NGO masing-masing seperti itu, Kak. Soalnya bahkan sebelumnya untuk di aksi jilid 1 2 itu ada yang gabung loh Kak dari luar daerah, bukan cuma dari Makassar, ternyata ada yang dari Pangkep kemarin, ada yang dari Maros, ada yang dari Jeneponto juga, yang dari Takalar Dari Goa juga banyak Iya, ya. dari Goa Dari yang Goa. banyak juga terlibat di kegiatan seperti itu. Oh banyak ya Kak. Iya, bukan teman-teman dari Makassar aja. Iya, bukan sebenarnya. Cuman memang yang inisiasi teman-teman dari Makassar, relawan-relawan yang sering turun di kemanusiaan. Inisiatornya ini sebenarnya inisiator. karena beliau yang harusnya hadir, cuma berhalangan karena kadarullah beliau lagi sakit habis operasi itu. Kami biasa dipanggil dia dengan Resi. Nama lengkapnya Resi apa lupa? Resi Pahlevi lupa aku. Beliau yang inisiator otaknya kegiatan itu, yang menggabungkan teman-teman dari banyak NGO se-Sulawesi Selatan, bukan lagi cuma Makassar ya. Cuma beliau lagi sedang sakit, jadi diamanahkan kepada saya dan juga Kakak Yunus gitu. Iya, bagaimana nih Kak cara merangkul mereka semua, kan pasti banyak nih dari kota-kota di luar kota Makassar tentunya. Iya, pastinya sebenarnya Kak, kita punya visi misi yang sama tadi untuk Palestina dan kemanusiaan, pastinya itu. Sebenarnya tidak susah, ataupun memang itu tadi ada susahnya, ada gampangnya mungkin untuk menyatukan banyak kepala yang kemudian kita rangkul untuk membentuk satu komunitas. Pastinya banyak sih, banyak permasalahan ataupun kendalanya. Nah, itu kemudian kita komitmen, kita satu pemahaman, kita satu misi yang memang pastinya atas nama kemanusiaan dan Palestina. Jadi berawal dari situ teman-teman beriktikad, berikhtiar, berbuat untuk tetap membela Palestina melalui kegiatan-kegiatan atas nama relawan Makassar Peduli Palestina seperti itu. Kak, berbicara dengan visi dan misi, tentunya banyak yang tentunya berharap bahwa visi dan misi ini bisa kita capai. Dan cara untuk mencapainya ini bagaimana? Untuk terkait dengan visi misi relawan Makassar Peduli Palestina. Itu tadi yang dibilang Kakak Yunus, memang yang ditekankan kalau kita lagi meeting memang menanggalkan ego NGO masing-masing, karena kita udah tergabung dalam satu lembaga besar yang kita kasih nama Relawan Makassar Peduli Palestina atau RMPP. Jadi memang tidak mudah sih
Tidak mudah memang menyatukan banyak kepala yang dari lembaga yang berbeda ya, tetapi inilah hebatnya teman-teman di inisiatornya nih dan juga Kakak Yunus nih sama teman-teman di Dompet Duafa. Jadi alhamdulillah sejauh ini kembali diluruskan. Kalau ada lagi yang sedikit-sedikit lelah, ada yang sedikit-sedikit mungkin egonya sedikit, Iya. tensinya sedikit naik lagi, diingatkan lagi. Cara mengingatkannya biasanya lucu loh. Dikasih gambar di grup. Dilihat saudara-saudara kita, lah istighfar lagi, astagfirullah, ya benar-benar. Ya udahlah, masa gara-gara ini kita mau gontok-gontokan, udah kita fokus kembali, luruskan niat kembali bahwa kita berbuat untuk mereka yang memang sedang sangat membutuhkan di sana, mereka yang saat ini tidak pernah lelah mempertahankan haknya, Iya. tidak pernah lelah mempertahankan apa yang seharusnya memang mereka miliki walaupun nyawa taruhannya di sana ya. Jadi kita juga itu ingat kembali itu. Kita juga kuatkan kembali penggenggaman tangan masing-masing bahwa kita berbuat untuk satu tujuan. Kak, kan pasti banyak nih kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh relawan Makassar Peduli Palestina. Iya. Bagaimana cara saling akomodir segala kegiatan tersebut? Saya Kak, atau gimana? Ayo, Kita saling memandang kembali ya. Betul pastinya Kak. Kak Yunus dulu deh, nanti saya tahu. Iya, Nah, kalau untuk bisa dibilang teman-teman yang tergabung di sini di RMPP itu punya kesibukan masing-masing Iya. pastinya, Mbak. Dan bukan cuman kesibukan pribadi, teman-teman NGO punya juga pastinya kegiatan tersendiri di masing-masing komunitas. Nah, itu. Nah, jadi mungkin caranya teman-teman dari perwakilan NGO pastinya bukan cuma enggak keseluruhan sebenarnya sih Kak. Ya ada perwakilan dari masing-masing NGO yang kemudian sudah komitmen dan mewakili dari NGO masing-masing untuk kemudian kita sama-sama jalan di kepanitiaan dengan beberapa persiapan pastinya, entah itu terkait di tiket, sponsorship, di lomba dan lain-lain sih Kak. Seperti itu. Apa saja nih Kak bentuk kegiatan dari teman-teman dari relawan Makassar Peduli Palestina di luar kegiatan bulan depan? Sebenarnya kalau Sejauh ini lagi fokus di jilid iya, 4-nya kita karena kami menganggap kegiatan ini lebih besar ya Kakak Yunus Iya, ya, dari betul, jilid 1, 2, 3 lebih besar dalam artian kita fokusnya di satu tempat, Iya. kemudian akan melibatkan banyak orang karena dengan lebih banyak kegiatan juga Kakak Yunus ya. Jadi memang sangat berbeda dengan jilid 1, 2, 3. Jadi itu tadi Kakak Yunus mungkin bisa melengkapi lagi nih. Ya, ini juga kalau untuk kegiatan memang untuk saat ini kita fokusnya di kegiatan Jumat depan itu yang tabligh akbar dan dialog kemanusiaan, karena di kegiatan ini bukan cuma satu item yang kita lakukan, ada beberapa item yang termasuk tadi lomba, tausiah, dialog, tabligh, donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, untuk saat ini kita fokus ke situ dan kedepannya setelah kegiatan mungkin kita akan evaluasi terlebih dahulu. Setelah itu kita mungkin Baru memikirkan kembali ya. kita memikirkan Jilid 5 kembali kayak gimana nih? jilid 5 untuk tetap mengingatkan masyarakat bahwa Palestina masih butuh kita, saudara-saudara kita yang di sana masih gini loh, maksudnya kita masih di sini sangat butuh bantuan dari saudara-saudara kita yang ada di luar, dari Indonesia ataupun di seluruh dunia yang memang hingga saat ini sangat dibatasi, bahkan bantuan-bantuan dari negara luar itu dibatasi untuk masuk ke sana, seperti itu. Oh iya Kak, sekarang kan sudah menunjukkan pukul 17.57 nih, nggak terasa. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita saat ini. Iya, kalau dari saya, ayo sama-sama kita hadir insya Allah pekan depan, 1 pekan dari sekarang di hari Jumat juga tanggal 2 Februari 2024, sama-sama kita hadir di Tribun Lapangan Karebosi Kakak Yunus ya.
hadir di acara tablik akbar dan dialog kemanusiaan yang diselenggarakan atas kerjasama teman-teman dari Dompet Duafa dan teman-teman dari Relawan Makassar Peduli Palestina. Ramaikan berapapun donasi yang Anda berikan, itu sangat berarti untuk saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Oke, Kak Yunus. Kak, saya lanjut untuk masyarakat khusus yang ada di Makassar mungkin bahkan yang ada di luar, mari sama-sama kita terlibat dalam kegiatan ini. Mari mungkin kegiatan ini atas nama Relawan Makassar Peduli Palestina ataupun Dompet Duafa yang berkolaborasi dengan Dompet Duafa. Namun kita mengajak semua elemen, baik itu semua kalangan tanpa memandang dia dari mana, dia dari lembaga mana, dia dari instansi mana, ataupun dia golongan mana. Nah, itu coba kita tanggalkan itu. Kita memang di sini niatnya atas nama Palestina. Jadi siapapun bisa hadir, dari kalangan apapun itu bisa hadir untuk terlibat di kegiatan ini. Seperti itu, Kak. Dan berharapnya apa yang kita lakukan ini menjadi asbab kemudian masyarakat dengan ikhtiar kita berusaha semaksimal mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Coba mungkin masih ada masyarakat di luar yang belum tahu Mas, kalau saudara kita di sana hingga hari ini betul-betul masih membutuhkan bantuan kita. Seperti itu, Kak. Sedikit Kak, mungkin dari masyarakat ataupun sahabat Ras yang ingin bertanya, mungkin ada bisa kontak yang dihubungi atau bagaimana? Iya. Sahabat Ras yang kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi teman-teman. Kami sementara ini memakai sekretariat teman-teman di Dompet Duafa ya, Iya, betul. di Petarani. Kalau mau datang langsung ke sana, mau lihat apa kegiatan panitia, sejauh mana persiapan kami untuk jilid 4 ini, atau mungkin mau langsung berdonasi juga bisa. Kalau langsung ke sana, atau kalau ada di medsos kami sih sebenarnya aktif ya. Boleh diikuti kegiatannya di medsosnya RMPP Relawan Makassar Peduli Palestina, ataupun bisa melihat kegiatan ini di media sosialnya teman-teman Dompet Duafa. Mungkin untuk online-nya telepon ada nggak Kakak Yunus? Kalau untuk telepon online yang ingin terlibat ataupun yang tertarik dengan kegiatan ini bisa langsung menghubungi 0881 2684 780 atau bisa langsung DM di Instagram RMPP_ID atau bisa langsung datang ke kantor Dompet Duafa, Kak. Nanti insya Allah di sana kita akan bisa bertanya langsung ataupun nanti bisa kemudian terlibat untuk melihat ataupun terlibat di kegiatan ini. Jangan lupa sahabat Ras FM, datang ke semua. Iya, terima kasih banyak Kak Nur, Kak Yunus atas waktu dan kesempatannya. Dan baik sahabat Ras, jangan lupa untuk hadir di tablik akbar dan dialog kemanusiaan pada hari Jumat 2 Februari 2024 di lapangan Kerbosi Makassar. Dan juga sahabat Ras, penting untuk diingat bahwa konflik Palestina Israel adalah masalah yang kompleks dan pendekatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan adalah rumit. Dalam upaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mencapai pendamaian yang adil, penting untuk berpegang pada prinsip-prinsip perdamaian, hak asasi manusia, dan dialog konstruktif. Israel, sahabat Ras, harus menghentikan segala bentuk kekerasan dan penindasan kepada rakyat Palestina. Negara-negara lain harus berani mengambil tindakan tegas dan menghukum Zionis Israel atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan. Bangsa Indonesia akan tetap teguh pada pendiriannya mendukung perjuangan rakyat Palestina hingga suatu saat nanti kita bersama-sama sholat berjamaah di Masjid Aqsa dengan aman dan tentram dalam kondisi Palestina yang telah merdeka. Dan baiklah sahabat Ras, saat ini saya Mas Raujana mohon undur pamit bersama dengan kedua narasumber saya di hari ini, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.